Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piana dengan NIM 23044111827 dari kelas 3M Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan jaringan komputer dan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa sih itu konsep jaringan komputer? Jaringan komputer adalah suatu hubungan antara dua komputer atau lebih yang berhubungan dengan media transmisi, kabel atau tanpa kabel wireless untuk saling berbagi data. Datanya dapat berupa foto, audio, ataupun video dikirim dengan media kabel atau kabel wireless, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data. Adapun jenis-jenis jaringan komputer yang pertama, WAN. WAN adalah sebuah jaringan yang mencakup area yang lebih luas dibanding jaringan MAN. Yang kedua, MAN. MAN merupakan sebuah jaringan yang berukuran lebih besar dan mencakup area yang lebih luas dibanding LAN. Yang ketiga, LAN. Apa sih itu pengertian topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari berbagai. Apa sih itu pengertian topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubung dalam menggunakan media kabel atau kabel wireless. Topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai perencanaan dalam membangun sebuah jaringan yang dimana topologi ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komputer saling terhubung dengan perangkat lain dalam suatu ruangan. Topologi star. Topologi star adalah sebuah topologi jaringan yang bisa disebut sebagai topologi bintang. Dan topologi ini menggunakan switch atau hook untuk menghubungkan antara kliennya. Topologi star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya, karena mudah dalam hal pemasangan dan pembiayaannya relatif lebih murah dibanding topologi yang lain. Adapun karakteristik topologi star. Yang pertama, setiap klien berkomunikasi dengan menggunakan hub atau switch sebagai konsentrator. Yang kedua, bila ada problem yang sering terjadi pada sebuah jaringan atau perangkat lainnya bisa diperbaiki dengan lebih teratur. Yang ketiga, jika kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Yang keempat, tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Adapun juga kelebihannya. Yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik. Yang kedua, proses pertukaran atau berbagi data yang tidak terlalu rumit. Yang ketiga, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Yang keempat, mudah dalam hal pemasangannya. Adapun kekurangan topologi star. Yang pertama, jika terjadi suatu masalah pada perangkat yang di pusat seperti switch atau hub, maka jaringan keseluruhan akan down. Yang kedua, jika terlalu banyak penggunaan atau lalu lintas padat, maka akan mempengaruhi transmisi data. Yang ketiga, boros kabel dan bila ada problem, memakai biaya yang tidak sedikit. Topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi jaringan yang sederhana karena pada instalasinya topologi ini menggunakan kabel konsilat pada setiap node klien dan konektornya. Topologi ini juga dikatakan sederhana karena tidak terlalu memakan banyak kabel dalam pemasangannya. Adapun karakteristik topologi bus. Yang pertama, sangat sederhana dan instalasi dan biayanya yang ekonomis. Dua, tidak diperlukan hub yang banyak diperlukan ada test counter pada setiap Ethernet card. Yang ketiga, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan tersebut akan down dan mempengaruhi node yang lainnya sehingga tidak dapat berkomunikasi. Adapun kelebihan topologi bus. Yang pertama, pembiayaan dalam instalasi cukup murah karena pemasangannya tidak boros kabel. Yang kedua, bila ada maintenance, jaringan tidak rumit dan mudah diatasi. Yang ketiga, mudah dalam penambahan klien dan tidak mengganggu jaringan lain. Adapun kekurangan topologi bus. Yang pertama, jika salah satu kabel pada jaringan putus, maka akan mengganggu jaringan yang lain. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data yang kurang perencanaan, artinya sering terjadi tabrakan data, domain. Pada saat proses pengiriman data. Yang ketiga, tidak dapat dikembangkan untuk jaringan ke depannya. Topologi ring. Topologi ring atau disebut dengan topologi cincin merupakan sebuah topologi
dan rangkaiannya berbentuk cincin dan menghubungkan antara komputer dan komputer lainnya tanpa menggunakan hub atau switch. Karena dalam proses pemasangannya menggunakan sebuah LAN card. Adapun karakteristik topologi ring. Yang pertama, node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, problem yang sering terjadi yaitu bila salah satu node rusak, maka akan mempengaruhi node lainnya dalam jaringan dan tidak dapat berkomunikasi. Yang ketiga, tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP. Kelebihan topologi ring. Satu, data mengalir dalam satu arah sehingga dalam hal berbagi data bila mengalami sebuah kolision dapat dihindarkan. Yang kedua, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Yang ketiga, pembiayaannya dalam instalasi relatif murah. Yang keempat, format dan kecepatan koneksi pada jaringan cukup baik. Adapun kekurangan topologi ring. Satu, bila terjadi masalah atau troubleshooting jaringan pada perbaikannya rumit dan sulit ditangani. Yang kedua, menambah komputer dapat mengacaukan jaringan dan mempengaruhi dalam berbagi data dengan komputer lainnya. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan biayanya tidak sedikit. Yang keempat, boros kabel. Topologi thread. Topologi ini disebut juga topologi pohon atau bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dan hierarki yang berbeda dan merupakan gabungan dari topologi start dan topologi bus. Topologi ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Topologi thread menggunakan backbone sama halnya pada topologi bus. Pada backbone berfungsi sebagai jalur tulang punggung jaringan. Adapun karakteristik topologi thread. Satu, dapat digunakan melalui subnode dalam satu kontrol kode. Yang kedua, membantu proses pada flashback maupun breakback signali. Yang ketiga, membantu proses pada contention maupun token bus adcast. Yang keempat, rangkaiannya sedikit rumit dan proses instalasinya dilakukan secara khusus. Adapun kelebihan topologi thread. Yang pertama, topologi jaringan ini mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas. Yang kedua, keamanan yang sangat handal dan penggunaan data yang lebih mudah. Adapun kekurangan topologi thread. Yang pertama, proses instalasi yang rumit dan khusus. Yang kedua, bila terjadi troubleshooting dalam perbaikannya tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Yang ketiga, biaya instalasinya yang mahal. Yang keempat, jika memiliki user yang terlalu banyak, maka akan mempengaruhi user lainnya dan kinerja jaringan terjadi lambat. Topologi MENS. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jalan, merupakan topologi yang menerapkan hubungan antara sentral secara penuh atau yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Topologi ini menggunakan sebuah kabel tunggal karena tidak menggunakan hub atau switch, kinerja yang menjadi lebih cepat. Adapun karakteristik topologi mesh. Yang pertama, memiliki tingkat redundansi yang tinggi. Topologi ini menggunakan banyak kabel untuk menghubungkan ke semua perangkat. Yang kedua, bila terjadi penambahan jumlah perangkat, maka akan sulit untuk dikendalikan dan mempengaruhi kinerja dalam jaringan. Adapun kelebihan topologi MENS. Yang pertama, bandwidth limitnya yang lumayan besar. Yang kedua, keamanannya terhandal dan pengaturannya yang lebih mudah. Yang ketiga, dalam hal pengiriman data sulit untuk terjadi tabrakan data. Yang keempat, collision karena jaringan pengirimannya yang banyak. Adapun kekurangan topologi MENS. Yang pertama, pada pemasangan sangat rumit karena membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, biaya untuk pemasangannya sangat mahal. Yang ketiga, untuk tempat instalasinya pada ruangan sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Adapun faktor-faktor pemilihan topologi jaringan. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam memilih topologi jaringan agar mendapatkan hasil yang bagus adalah sebagai berikut. Satu, biaya. Dalam membangun sebuah topologi jaringan, biaya sangat dibutuhkan karena untuk membangun sebuah topologi, kita membutuhkan berbagai macam perangkat yang dibutuhkan dan diinstalasinya sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan sangat terpengaruh dalam topologi jaringan karena semakin cepat informasi sebuah topologi, maka proses pencarian data semakin baik. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan juga faktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan, seperti mencakup listrik, backbook sistem dan perangkat lain yang terkoneksi. Yang keempat, stabilitas. Stabilitas menggambarkan bagaimana hasil dari topologi jaringan yang kita terapkan dalam suatu organisasi. Yang kelima, konektivitas. Dalam hal ini menjelaskan untuk cara akses topologi yang sudah kita terapkan. Contohnya setiap karyawan mengakses sebuah layanan dari web database perusahaannya.
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.